Okay, hello everybody. How are you today? Nah, kita akan bahas TOEFL exercise 2 mengenai lesson yang kedua ya. Be careful of object of preposisi. Hati-hati dengan bentuk object of preposisi. Nah, ketika ada preposisi, pasti diikuti oleh object of preposisi ya. Object of preposisi itu tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Ingat, dalam satu kalimat hanya memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 3. Oke, number 3. Nah, kira-kira jawaban yang tepat apa nih, teman-teman? Oke, jawaban tepat adalah correct. Nah, kita analisa ya. At itu preposisi. Oke, the neighborhood flower shop. Ini adalah object of preposisi. Nah, object of preposisi tadi ya, tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Flowers, ini ada koma ya, flowers, berarti ini bisa difungsikan sebagai subjek. Kenapa? Karena ini berupa kata benda. Kata benda kan tadi termasuk ciri-ciri dari subjek. In, preposisi lagi ya. Quantities, object of preposisi, tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Of, preposisi, a dozen or a half dozen. Ini object of preposisi lagi, tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Can be delivered, modal be verb 3, termasuk kata kerja ya. Oke, berarti subjeknya flowers, verbnya adalah can be delivered. Ingat, dalam satu kalimat hanya memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Sehingga jawaban tepat adalah kok. Next, number 4. Jawaban yang tepat apa nih kira-kira teman-teman? Oke, jawaban tepat adalah correct. Nah, kita analisa ya. The progressive reading methods. Ini subjek ya. Subjeknya berupa noun phrase. Add preposisi. Oke, this school object of preposisi. Tidak bisa difungsikan sebagai subjek ya. Are given. Be verb 3 termasuk kata kerja. Berarti subjeknya the progressive reading method verbnya adalah are given. Oke, correct. Ya. Are given kreditnya objek ya teman-teman, formnya preposisi, di improve test score-nya ini objek of preposisi. Next, number 5. Jawaban yang tepat apa nih teman-teman? Correct or incorrect? Yuk, jawaban tepat adalah incorrect. Nah, kita analisa ya. For preposisi. The last 3 years. Ini objek of preposisi ya. Tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Add preposisi lagi. Various hospital, object of preposisi. Various sama dengan different, hospital, various hospital. In preposisi, oke, the country, object of preposisi. Has been practicing. Ini termasuk kata kerja, has been practicing. Berarti incorrect, kenapa incorrect ini? Missing subject, gak ada subjeknya teman-teman. Oke, gak ada subjek. Next, number 6. Jawaban yang tepat apa nih kira-kira teman-teman? Oke, jawaban tepat adalah correct. Nah, kita analisa. In the past. In itu preposisi ya, teman-teman. The past. Ini object of preposisi. Nggak sampai a career ya. Sehingga a career itu subjek ya. Subjeknya adalah a career. Object of preposisinya cukup the past saja. Bukan the past a career, tapi the past saja. Object of preposisinya. A career sebagai subjek. In-nya preposisi. Politik, object of preposisi. Was not consider. Nah, ini kata kerja. Be verb 3 ya. Oke, sehingga jawaban tepat adalah kok. Nah, karir. Nah, tadi kan kalau soal nomor 3, ini kan dipisah oleh koma ya, teman-teman. Sehingga mudah untuk mendeteksi bahwa flower ini berupa subjek. Sedangkan di sini nggak ada komanya. Oke, terus bagaimana cara menentukan bahwa ini berupa subjek? Nah, karena diawali oleh artikel. Nah, itu biasanya sebagai pemisah dari frasa. Itu kan artikel kan kata sandang ya. Jadi karir ini satu kata doang sebagai subjek. Ya. Next, berikutnya soal nomor 7. Number 7, jawaban yang tepat apa nih kira-kira? Jawaban tepat adalah incorrect. Analisa ya. Shopping, ini subjek berupa gerund ya. Gerund kan tadi verb ing ya. In preposisi, the downtown area, object of preposisi. Tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Of preposisi, the city, objeknya the city, it atau the city. Ya, objeknya adalah the city saja. Terus it-nya sebagai apa? Subjek lagi. Berarti ada dua subjek dalam kalimat ini. Nggak boleh kan? Dalam satu kalimat memiliki dua kata kerja. Has improved. Ini kata kerja.
kata kerja. Sehingga jawaban tepat adalah incorrect. Kenapa? Double subject. Shopping sama it. Solusinya bagaimana? It-nya kita buang aja. Cukup subjeknya berupa shop. Next number 8. Oke, jawaban yang tepat apa nih kira-kira? Oke, jawaban tepat adalah correct. At-nya preposisi ya. The building site, object of preposisi, tidak bisa difungsikan sebagai subjek. The carpenter, ini subjek ya. Karena diawali oleh artikel the sebagai pemisah dari site-nya. Oke, with-nya preposisi, the most experienced object of preposisi. Were given, kata kerja. Subjeknya the carpenter, verb-nya adalah were given. Sehingga jawaban tepat adalah correct. Next number 9, jawaban tepat adalah incorrect. For preposisi ya. The weaver unhitched, ini objek of preposisi took, kata kerja ya. Verb 2 kan ya. Oke, nggak ada subjeknya. Incorrect. Ini tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Next number 10. The report, ini subjek ya. With-nya preposisi. Complete documentation, object of preposisi, tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Was delivered, oke, be verb 3, ini berupa kata kerja. Sehingga jawaban tepat adalah correct. Subjeknya the report, verb-nya adalah was delivered. Nah, gitu ya teman-teman mengenai TOEFL exercise 2 lesson yang kedua. Hati-hati dengan bentuk objek of preposisi karena tidak bisa difungsikan sebagai subjek, dan pastikan setiap kalimat harus memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Nah, untuk memastikan ada satu subjek dan satu kata kerja, berarti kita harus tahu jenis dari subjek itu apa saja dan jenis kata kerja itu apa saja yang sudah kita bahas di lesson yang pertama ya. Oke, subjek itu ada 5. Ada noun, pronoun, gerund, noun clause, indefinite pronoun. Kemudian kata kerja itu ada 10 ya. Oke, gitu saja teman-teman mengenai pembahasan lesson yang ke. Oke, kita ketemu lagi next lesson.